Halo Sobat PPPK 2021, kali ini mentor PPPK 2021 kembali hadir dengan soal PPPK di tahap yang kedua berdasarkan FR pada tahap yang pertama, kompetensi teknis untuk IPA formasi guru SD. Spesifik kita akan ulas beberapa soal berkaitan dengan cermin. Nomor 1. Cara kerja cermin yang digunakan pada spion kendaraan adalah, di sini kita disajikan pilihan-pilihan urutan teman-teman ya, dari ketika ada cahaya kemudian mengenai benda kemudian terlihat di cermin gitu ya. Nah, akan menghasilkan bayangan seperti apa dan sebagainya. Maka kita akan ulas terlebih dahulu bagaimana cara menjawab soal ini. Kita perlu melihat urutan mekanisme secara biologisnya. Artinya ketika benda itu terlihat oleh mata itu urutan-urutan spesifiknya seperti apa, kan seperti itu. Ini teman-teman, ya ini ibaratkan ini ada sebuah benda begitu ya. Nah, kemudian ini ada cahaya sehingga bisa terlihat benda tersebut. Nah, urutan mengenai urutan biologis saat kita melihat suatu benda tersebut adalah yang pertama berarti ada kornea terlebih dahulu teman-teman. Secara urutan adalah kornea terlebih dahulu ya. Bagian ini kornea. Kemudian setelah itu akan diteruskan menuju ke pupil, di mana pupil mengatur banyak sedikitnya cahaya ya teman-teman ya. Di situ berarti setelah kornea pupil. Nah, setelah pupil kita bisa lihat, nah selanjutnya di anak panah yang ini ya, berarti ada lensa teman-teman. Nah, selanjutnya akan diteruskan ke selaput jala atau retina ya. Nah, nanti dari retina kemudian lanjut ke syaraf otak. Nah, sehingga benda itu mampu terlihat seperti itu ya. Berarti ini urutannya seperti itu. Nah, tinggal kita sesuaikan juga nih teman-teman. Dalam konteks itu dia menggunakan cermin apa? Apakah cermin cembung, apakah cermin cekung, apakah benda itu tegak, apakah benda itu terbalik kan seperti itu. Nah, karena di soal ini tadi berkaitan pada cara kerja cermin yang digunakan pada spion kendaraan, ini ya, pada spion kendaraan, maka kita harus lihat dulu spion kendaraan itu apa? Cerminnya cermin cembung ya. Pada spion itu, pada spion menggunakan cermin cembung. Kenapa menggunakan cermin cembung? Karena bayangan yang dihasilkan oleh cermin cembung itu akan menghasilkan bayangan yang bersifat maya ya. Akan bersifat maya, kemudian tegak dan diperkecil agar apa? Benda-benda yang berada di belakang ya, misal Anda naik sebuah kendaraan gitu bisa terlihat ya, diperkecil. Nah, maka jawaban yang tepat adalah cahaya, kemudian mengenai benda, kemudian terpantul atau terlihat di cermin cembung, begitu. Kemudian menghasilkan bayangan, nah kemudian terlihat melalui kornea mata, selanjutnya ke pupil, lensa, retina, syaraf otak, dan kemudian benda terlihat tegak diperkecil, dan ini merupakan sifat dari cermin cembung. Ya, maka jawaban yang tepat adalah A. Kemudian yang kedua, ini ya teman-teman pertanyaannya. Sifat cermin cembung adalah, tadi sebenarnya sudah dibahas, yaitu adalah maya tegak dan diperkecil ya, yang B ya. Maya tegak dan diperkecil. Bagaimana untuk cekung? Nah, ini teman-teman secara gambarannya, prosesnya atau pemantulan dari bayangan cermin cembung akan menghasilkan maya tegak diperkecil. Untuk yang cermin cekung sendiri seperti ini. Bergantung pada posisi bendanya berada di ruang 1 kah, titik fokus, ruang 2, pusat kelengkungan, ataukah ruang ketiga. Nah, itu akan menghasilkan sifat-sifat bayangan yang berbeda. Seperti posisi benda pada ruang pertama akan menghasilkan sifat bayangan yang bersifat maya, tegak dan diperbesar. Sama seperti ketika berada di titik fokus. Ya, nanti bayangan tersebut akan jatuh di belakang cermin tersebut. Sedangkan untuk di ruang yang kedua, itu akan menghasilkan sifat bayangan yang nyata terbalik dan diperbesar. Kemudian untuk pusat kelengkungan akan dihasilkan sifat bayangan yang nyata terbalik tapi sama besar. Untuk di ruang yang ketiga akan dihasilkan sifat bayangan nyata terbalik dan diperkecil. Dan dari ruang 2 pusat kelengkungan dan yang ketiga itu bayangannya akan jatuh di depan cermin. Jadi berbeda dengan cermin cembung ya, tetap di cermin cekung teman-teman harus mengetahui terlebih dahulu adalah posisi bendanya. Lanjut nomor 3.
Kaca spion berfungsi untuk membantu melihat benda-benda di belakang kendaraan agar pengemudi aman dalam mengemudi. Prinsip kerja dari kaca spion adalah, ya, tadi sudah kita jawab ya teman-teman, yaitu apa? Kaca spion itu menggunakan cerminnya cermin cembung. Dan kemudian hasilnya adalah maya tegak diperkecil. Nah, kan seperti itu. Berarti yang A menggunakan cermin cembung sudah sesuai. Hasil bayangannya tegak betul, lebih besar. Nah, ini yang menyebabkan salah ya. Lebih besar. Yang B menggunakan cermin cekung sudah langsung salah. Yang C menggunakan cermin cembung agar hasil bayangannya tegak dan diperkecil sehingga benda menjangkau benda-benda di sekitarnya sehingga terlihat ya. Berarti ini betul. Yang D menggunakan cermin cekung ini salah. Menggunakan cermin cembung agar hasilnya tegak diperbesar. Nah, ini juga salah ya. Maka jawaban yang tepat adalah C. Nomor 4, alat yang memiliki prinsip kerja sama dengan kaca spion adalah, nah berarti karena kaca spion ini adalah cermin yang cembung ya. Berarti kita harus mencari opsi yang berkaitan dengan penggunaan cermin cembung yang menghasilkan bayangan yang bersifat maya, tegak, dan diperkecil. Nah, berarti yang termasuk dalam penggunaan yang sama dengan kaca spion adalah cermin pada tikungan ya, karena akan menghasilkan sama-sama bayangan yang maya, tegak, dan diperkecil agar bisa terhindar dari kecelakaan di tikungan karena benda-benda yang terlihat akan diperkecil begitu supaya terjangkau oleh orang yang berkendara akan melintasi di tikungan tersebut. Nomor 5, prinsip kerja reflektor lampu adalah, nah, prinsip kerja reflektor lampu dia menggunakan apa? Yaitu menggunakan cermin cekung ya, menggunakan cermin cekung yang dimana akan dihasilkan di sini ya, akan dihasilkan berkas-berkas sinar yang sejajar yang dijatuhkan pada permukaan cermin cekung sehingga sifat dari si cermin cekung itu sendiri kan adalah cermin konvergen atau pengumpul ya, atau pengumpul sinar. Sehingga nanti reflektor lampu itu karena dia tadi menggunakan cermin cekung yang digunakan di reflektor lampu tadi, karena sumber cahaya diletakkan tepat di tengah titik fokus, sehingga dia akan menghasilkan cahaya pantul yang sejajar. Jadi lihat ini. Ini cahayanya, kemudian nanti akan dihasilkan cahaya pantul dari reflektor itu yang sejajar pula. Berarti ketika kita berhadapan dengan soal ini, maka kita bisa memilih jawaban yang mana akan dihasilkan ya dalam penggunaan reflektor lampu itu. Dia menggunakan cermin cekung dan akan dihasilkan cahaya yang dipantulkan sejajar ya teman-teman. Diletakkan pada apa tadi? Fokus cermin. Jadi yang tepat adalah A, menggunakan cermin cekung, lampunya diletakkan pada fokus cermin sehingga cahaya yang dipantulkan sifatnya sejajar. Maka jawaban yang tepat adalah yang A. Oke teman-teman, demikian video mengenai pembahasan cermin untuk kompetensi teknis IPA untuk guru SD. Saksikan video-video pembelajaran dari Mentor PPK selanjutnya. Salam sukses, salam cerdas Mentor PPK. Terima kasih.